Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tani Koci. Kali ini saya akan membahas di seputaran racikan yang membuat tanaman cabai kita sehat dan berbuah banyak dalam polybag, sobat. Oke, kepada sobat Tani Kecil, selamat pagi dan salam kenal pada sobat Tani Kecil. Apa kabar di pagi hari ini? Semoga di pagi hari ini diberikan kesehatan, ketabahan, dan dimudahkan rezeki yang banyak ya sobat. Oke, kepada sobat Tani Kecil yang baru gabung, terima kasih ya sudah studi singgah di channel yang sederhana ini ya. Semoga di channel yang sederhana ini memberikan sedikit manfaat kepada sobat-sobat Tani Kecil. Oke, kepada sobat Tani Kecil, diusahakan jangan di skip agar tidak gagal paham. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat racikan yang membuat tanaman cabai kita sehat dan bebas penyakit, sekaligus berbuah super lebat. Oke, tanpa berlama-lama kita akan masuk langsung saja ke pokok pembahasannya sobat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyiapkan sedikit bahan untuk kita lakukan pengecoran di fase pembuahan yang seperti ini ya sobat. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pokok pembahasannya sobat. Untuk bahan-bahannya di sini saya sudah menyiapkan sedikit bahan air cucian beras yang sudah dicampurkan dengan campuran micin ya sobat. Jadi ini sudah difermentasi selama lebih kurang 3 hari ya. Sudah dicampur yang seperti ini ya sobat. Jadi, semakin lama kita simpan semakin bagus ya. Untuk kita lakukan pengecoran ke area pokok cabai ya yang dalam polybagnya sobat. Jadi untuk cara penggunaannya cukup kita buka dulu ya sobat, yang seperti ini ya. Seterusnya kita lakukan pengecoran yang seperti ini ya sobat, di area batang dia sobat. Untuk mendapatkan hasil yang lumayan diusahakan air cucian beras ini dan micin ini ya minimal dilakukan selama 10 hari, seminggu sampai 10 hari sekali ya sobat. Jadi untuk cara pembuatannya sebentar lagi saya akan menunjukkan cara mencampurkan bahan-bahannya ya sobat. Oke, langsung saja kita ke pokok pembahasannya ya. Mencampurkan menyatukan 2 bahan aktif ya yang super murah meriah sobat. Oke, kepada sobat Tani Kecil diusahakan jangan di skip agar tidak gagal paham sobat. Oke, langsung saja kita ke pokok pembahasannya. Oke, sebelum kita masuk ke pokok pembahasannya atau pokok kita membuat racikan
Di sini sudah masuk, di sini bisa kita lihat cabai kita sudah masuk ke tanda-tanda masuk ke fase generatif atau fase pembuahan. Jadi pas kali di fase yang seperti ini ya, di waktu yang tepat yang seperti ini dilakukan pengecoran yang dengan bahan yang kita akan racik yang sebentar lagi ya. Ini adalah cabai dalam polybag nah. Uji coba lebih kurang 200-an nah. 200-an polybag. Ini bisa kita lihat cabainya sudah menunjukkan tanda-tanda masuk ke fase generatif sobat. Cabainya pun lumayan segar bisa sobat ini kecil lihat. Nah, di sini saya menanam cabai ya di area Tumpang Sari kebun pisang. Karena area kita sempit, jadi kita lakukan penanaman yang seperti ini ya sobat. Kita lakukan penanaman dalam polybag agar akar dia tidak terganggu. Jadi maklumlah karena area yang kebun yang saya punya ini cuma sedikit saja, area tidak terlalu luas jadi untuk menghematkan biaya dan menghematkan tenaga kita lakukan penanaman dalam polybag yang seperti. Untuk cara pembuatan pertama-tama kita siapkan satu tempat wadah atau apapun barang itu bisa, yang penting bisa untuk kita lakukan pelarutan atau pencampuran bahan-bahannya. Untuk bahan pertama di sini saya sudah ada micin atau Ajinomoto sobat. Untuk mendapatkan hasil yang lumayan bagus kita sedikit menggunakan Ajinomoto Untuk bahan pokok atau bahan dasar yang kita butuhkan adalah air cucian beras Ini air cucian yang beras yang baru saja kita ambil Nanti kita akan campurkan dengan sedikit micin sobat agar mendapatkan hasil yang lumayan bagus. Jadi kenapa saya menggunakan air cucian beras ya sobat karena air cucian beras ini kandungan air cucian beras ini dia ada mengandungi unsur hara nitrogen fosfor, kalium, kalsium, magnesium, besi dan vitamin B1 Jadi manfaatnya juga luar biasa bagus ya. Dia bisa memperkuat akar tanaman tanaman lebih tahan terhadap penyakit Dia bisa juga memperbaiki struktur tanah jadi membantu tanaman tumbuh lebih sehat dan subur Jadi berbaloi sekali ya sobat kita menggunakan air cucian beras ini ya sobat. Jadi untuk cara pembuatannya kita ambilkan aja 1 sendok micin untuk campurannya 1,5 liter campuran air yang seperti ini ya sobat. Seterusnya kita akan buka tutup dan kita tuang yang seperti ini ya sobat. Campuran ini diusahakan nanti parutannya benar-benar larut usahakan yang seperti ini ya. Kita tuang sampai habis ya.
campuran air cucian beras dan micin ini ya, kita aduk hingga merata, hingga benar-benar larut nah, micinnya benar-benar larut nah, sobat. Oke, kalau sudah benar-benar larut, seterusnya kita lakukan penyimpanan atau fermentasi ya sobat. Kita masukkan botol balik ya sobat. Oke, saya rasa larutannya sudah benar-benar larut nah. Terusnya kita masukkan ke dalam botol lah sobat. Oke, sudah siap, selesai sudah pengisian ulang ya sobat. Seterusnya kita tutup ya. Ini untuk bahan yang mau kita pakai ini nanti sebaiknya dilakukan fermentasi lebih kurang paling kurang 3 hari ya, baru kita lakukan atau untuk baru bisa kita gunakan untuk mendapatkan hasil yang lumayan bagus ya sobat. Kenapa? Karena semakin lama kita simpan ini campuran dua bahan ini, semakin bagus untuk pertumbuhan tanaman kita sobat. Jadi ini untuk bahan ini untuk saya akan menggunakannya ke tanaman cabai ya, yang barusan saya tunjukkan. Tanaman cabai saya sudah masuk ke fase generatif ya sobat. Oke, selepas disimpan selama 3-1 minggu ini satu botol 1,5 liter ini bisa dicampurkan ke dalam 5 liter air dicampurkan air bersih 5 liter, baru kita lakukan pengecoran ke tanaman-tanaman yang kita butuhkan Tapi kalau untuk tanaman besar seperti pokok durian, rambutan, alpukat dan lain-lain yang tanaman jenis tanaman tua, ini untuk satu botol ini cukup untuk per pokok, satu pokok sudah cukup untuk memenuhi unsur hara tanaman kita. Oke, sekian dulu pembahasan singkat dari saya Tani Koci. Kalau bermanfaat jangan lupa like, follow dan share. Saya Tani Koci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.